Kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat dan ajaib. Tidak ada yang seperti Engkau. Sungguh hati kami hanya bergantung kepadamu, karena kami tahu Engkau yang bisa memulihkan segala sesuatu. Mari buat kami mengerti. Kami berdoa Tuhan, turunkan roh pengertian, turunkan roh hikmat dan wahyu, turunkan ketaatan Tuhan. Karena kami tahu kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Menghadapi segala sesuatu di depan, kami butuh Engkau. Mari berbicara lebih lagi buat kami, supaya setiap hidup kami boleh jadi alat yang berguna bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami ikat segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh yang mau mencuri firman Tuhan, segala yang mau menghalangi dan mengambil segala bagian kami. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami minta Engkau sendiri Roh Kudus yang mencengkeram hidup kami. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Shalom. Saudara, ini pertama kalinya saya boleh ada di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala dan semua orang yang boleh mengundang saya. Saudara, berapa banyak orang yang tahu saya? Kalau misalnya sudah banyak yang tahu, supaya saya tidak usah memperkenalkan diri. Tapi kalau tidak, kan saya harus memperkenalkan diri. Berapa banyak yang sudah pernah dengar saya dan kenal saya? Boleh angkat tangan? Ya, lumayan banyak. Sedikitlah saya perkenalkan diri ya. Nah, saudara, nama saya sebenarnya Rahel Indriati. Tetapi tidak tahu mengapa semua orang memanggil saya Iin, saudara. Itu nama saya dari kecil. Itu sebenarnya sebutan dari ibu saya, tapi tidak pernah ada di paspor, tidak pernah ada, saudara, di akte kelahiran, saudara. Nama saya sebenarnya Rahel Indriati. Saudara, saya seorang istri dengan satu suami, jelas, saudara ya, dengan 3 orang anak, saudara. Walaupun salah satu anak saya meninggal dunia dan sekarang yang bersama saya 2 orang anak saya. Saudara, dan saya bersyukur sekali Tuhan bawa saya untuk masuk dalam pelayanan. Saudara, saya sebenarnya tidak pernah, saudara, sekolah sebagai seorang hamba Tuhan atau pendeta. Saya sekolah arsitek, saya lulus sebagai master dari arsitek S2 di Belanda, saudara. Tapi saya tahu itu adalah anugerah Tuhan. Nanti saya akan singgung sedikit dalam kesaksian saya, saudara. Tapi kemudian pada waktu saya pulang, saudara, Tuhan panggil saya untuk melayani. Pada waktu itu Tuhan berkata, waktunya sudah sangat singkat. Kalau kamu tidak masuk pelayanan, maka tidak akan cukup untuk menyelesaikan semua yang aku inginkan kau kerjakan. Saudara, bukan berarti Tuhan memanggil semua kita untuk full time. Tapi sebenarnya, saudara ya, pada waktu itu karena Tuhan cari seseorang yang akan berdiri untuk kota Bekasi. Saudara, dan Tuhan sudah berusaha menawarkan kepada banyak orang dan tidak ada yang mau. Dan kemudian jatuhlah pilihan terakhir mungkin, saudara ya, di tempat saya. Saudara, jelas Tuhan tidak pernah pilih saya yang pertama, karena saya tidak punya kualifikasi yang bagus sebenarnya. Tapi yang lain tidak mau, akhirnya Tuhan berkata, ya sudahlah, yang ini juga oke lah, terpaksa Tuhan berkata. Tapi saya bersyukur karena itulah saya ada. Saya tidak melayani gereja, saya tidak punya gereja, saudara. Tapi Tuhan percayakan pada saya pelayanan yayasan. Saudara, Tuhan percayakan sebuah yayasan untuk menangani orang-orang miskin di bawah kolong jembatan, buruh cuci, supir angkot, tukang becak, saudara. Dan kurang lebih ada 10.000 orang seperti itu yang kami layani, saudara. Dan kami bersyukur kebaktian kami tidak seperti saudara hari Minggu. Jadi saya Sabtu dan Minggu itu hari bebas saya. Kebaktian kami itu Senin sampai Jumat, saudara. Dan setiap hari ada kebaktian tapi diganti. Jadi digilir. Hari Senin itu balita, saudara. Hari Selasa itu pratama. Hari Rabu itu, saudara ya, remaja. Hari Selasa, kemudian hari Kamis ibu-ibu dan seterusnya, saudara, sampai hari Jumat, seperti itu. Setiap hari kami kebaktian, saudara. Dan kami juga Tuhan percayakan sekolah untuk anak-anak tidak mampu, saudara. Ada 1.200 murid di tempat kami, saudara. Tuhan juga percayakan kami untuk membuka lapangan-lapangan pekerjaan. Ada lebih dari 10 lapangan pekerjaan di tempat kami, saudara. Dan Tuhan memberikan kami juga banyak rumah singgah. Ada lebih dari 20 rumah singgah di seluruh Indonesia. Dan saudara, saya bersyukur kalau Tuhan tidak pernah, saudara ya, membiarkan saya untuk bekerja dulu dan kemudian baru masuk pelayanan. Karena kalau saya bekerja dulu, maka ada begitu banyak jiwa yang tidak pernah dengar keselamatan. Saya bersyukur saya boleh ada di tengah-tengah mereka,
Saudara, kami melayani dengan cara yang unik sekali. Kami beri mereka makan, kami beri mereka kesehatan, dan ada begitu banyak mujizat yang ajaib. Nanti saya akan lebih cerita lagi. Saya berkata, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang mengerti, dan Dia Allah yang sampai hari ini tetap buat mujizat buat setiap kita. Mari kita buka firman Tuhan. Itu sedikit perkenalan dari saya. Saudara, mari kita buka firman Tuhan dari Injil Lukas. Saudara, hari ini saya mau membahas tentang 2 nubuatan yang bertema Natal lah, saudara ya, kurang lebih yang diberitakan pada saat-saat seperti ini. Saudara, nubuatan yang pertama diberitakan untuk Zakaria, saudara, untuk menjelaskan tentang siapa itu Yohanes dan apa yang akan terjadi buat anak itu. Nubuatan yang kedua diberikan kepada Maria untuk menjelaskan siapa itu Yesus dan akan seperti apa anak itu. Saudara, kita akan belajar dari nubuatan ini. Kenapa? Karena hari-hari ini orang Kristen banyak mendengar nubuatan. Hari-hari ini orang Kristen banyak menerima janji. Bahkan saya percaya firman Tuhan ini isinya adalah nubuatan sebagian besar. Tetapi seringkali kita salah menginterpretasikan. Seringkali kita salah dalam menanggapinya, sehingga banyak orang Kristen yang kecewa. Banyak orang Kristen yang gagal di tengah jalan. Banyak orang Kristen yang bahkan pahit dengan Tuhan. Kenapa? Karena mereka menanggapi nubuatan dengan cara mereka dan bukan dengan cara Tuhan. Karena itu mari kita belajar bersama-sama, saudara, untuk menyambut Natal, untuk menyiapkan hati kita untuk masa yang akan datang, untuk tahun depan khususnya. Mari kita buka Injil Lukas pasal yang pertama. Injil Lukas pasal yang pertama mulai ayat yang ke-11, ayat yang ke-14, maaf. Injil Lukas pasal yang pertama mulai ayat yang ke-14. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Sampai di situ. Saudara, kita lihat, kita dengar nubuatan ini. Dikatakan bahwa Yohanes akan besar di depan Tuhan. Kalau saudara dengar bahwa anak saudara akan besar di depan Tuhan, apa yang saudara dan saya bayangkan? Mungkin kita akan berpikir ini anak akan spektakuler. Mungkin ini anak akan jadi dokter, tolong banyak orang. Mungkin ini anak saudara ya akan jadi profesor. Mungkin ini anak akan kaya raya. Sesuatu yang buat kita wow, besar di depan Tuhan. Saudara, tapi coba saudara bayangkan. Bayangkan apa yang terjadi dan yang menimpa dan dialami oleh Zakaria dan Elizabeth. Pada waktu anak ini mulai besar, saudara, menurut adat istiadat orang Israel, di usia 20-an, maka anak-anak imam itu akan mulai belajar bagaimana menjadi imam. Mereka akan pakai, saudara ya, baju lenan yang bagus, saudara. Mereka mulai ada di bait Allah setiap hari. Mereka mulai menghafal semua tata acara. Mereka mulai makan rotinya, saudara ya, roti dari persembahan. Daging, mulai daging dari persembahan. Hidup mereka akan berbeda. Cara jalan mereka akan berbeda. Orang kan tahu ini anak imam, dan mereka akan dididik jadi imam. Di usia 20 kurang lebih, pada waktu semua anak imam mulai pakai baju lenan halus, masuk sekolah imam, Yohanes Pembaptis ada di padang gurun. Orang bilang apa? Anaknya Imam Zakaria hendak sekolah imam, keluyuran di padang gurun. Saat semua orang pakai lenan, orang menghormati, Yohanes pakai apa, saudara? Bulu unta, betul? Orang berkata, gila kali ya, pakai bulu unta. Saudara, pada saat semua makan daging yang terbaik, imam mempunyai jatah yang terbaik dari persembahan. Makan roti yang halus,
Yohanes Pembaptis makan apa saudara? Belalang dan madu hutan. Kira-kira kalau saudara punya anak model kayak begitu, apa saudara bisa bangga dengan anak itu? Apa saudara bisa berkata, wow, dia besar di depan Tuhan? Atau saudara bilang, gila kali anak saya ya? Semua orang kan mulai berkata, ini anak aneh, ini anak tidak normal, ini anak mengerikan, ini anak tidak berpendidikan, ini anak punya gejala-gejala yang tidak normal. Dan apakah menurut saudara orang bisa berkata bahwa Yohanes itu besar? Hari ini yang saya mau tanyakan, kalau di hadapan saudara harus dipilih, apakah saudara mau besar di hadapan Tuhan atau besar di hadapan manusia? Apa yang saudara pilih? Seringkali kita mau berkata, Tuhan, kami mau besar di depan Tuhan, tapi juga besar di depan manusia. Tapi kenyataannya tidak selalu seperti itu. Saudara, Yohanes Pembaptis tidak pernah saudara dihormati dan dihargai saudara sebagai seseorang yang besar. Tapi Alkitab berkata, Yesus sendiri mengatakan, dia ini salah satu yang terbesar di kerajaan surga. Betul kan? Hari ini pertanyaan buat saudara dan saya, seberapa besar kita mau? Seberapa kita mau bayar harganya untuk besar di hadapan Tuhan? Dan seringkali itu sama sekali tidak pernah enak dan tidak pernah nyaman buat daging kita. Saudara, masih kita bahas soal nubuatan Yohanes Pembaptis. Dikatakan bahwa dia akan berjalan dalam kuasa Elia. Kalau saya sebut Elia, pikiran saudara apa? Kuasa, mujizat, betul? Yang menghentikan saudara ya, hujan. Juga yang membuka tingkap langit, hujan. Yang bisa lari lebih cepat saudara ya dari kereta. Yang bisa saudara menurunkan api dari langit. Ini ya tuh, ini orang spektakuler, kuasa. Sekarang saya tanya, seumur hidup Yohanes dia berjalan dalam kuasa Elia, betul kan? Tolong saudara baca, ada yang baca Alkitab di sini. Saya mau tanya, seumur hidup Yohanes, sebutkan satu mujizat besar yang dia buat. Ada? Masa sih Alkitab salah dong? Dia berjalan dengan kuasa Elia. Saudara, kalau saudara dengar Elia, sesuatu yang spektakuler, betul kan? Saudara, saya itu kalau khotbah ya, loncat-loncat saudara. Dan saya tidak suka suruh baca, ayo kita baca dulu Elia, tidak suka saya saudara. Jadi kalau saudara tidak baca Alkitab, saudara susah ngikutin khotbah saya. Saudara, karena itu di tempat kami ya, walaupun itu ibu-ibu pemulung, walaupun itu saudara anak-anak sekolah, kami semua wajib baca Alkitab. Setidak-tidaknya saudara ya 3 kali bolak-balik saudara, supaya bisa ngerti nanggepin apa yang saya katakan. Saudara, saya berdoa supaya setiap kita itu suka rutin baca Alkitab. Dari depan sampai belakang, dari depan sampai belakang. Supaya apa? Apapun yang diomongkan orang, saudara tahu ini benar atau tidak, ada ayatnya atau tidak. Jangan mau dibohongin saudara ya. Siapa tahu saya salah, siapa tahu saudara bisa menemukan satu mujizat yang dibuat oleh Yohanes Pembaptis. Ayolah saudara, bantu saya. Ada yang dibuat oleh Yohanes Pembaptis? Pasti. Sudah dicari lagi. Siapa di sini yang sudah baca Alkitab dari depan sampai belakang 1 kali minimal? Wah, yang lain 5 kali ya, 10 kali, atau rendah hati, saya tidak tahu. Ada 2 hal saudara ya, lebih ya mungkin, atau rendah hati, tidak mau mengaku. Nah saudara, kalau yang sudah baca tolong cari saudara. Nah ada tuh. Tapi sebenarnya Yohanes sedang buat satu mujizat yang luar biasa, yaitu mujizat pertobatan hati. Karena biar bagaimanapun, merubah hati itu lebih besar dari semua mujizat yang lain saudara. Tapi seringkali ini berbeda. Ini yang dinamakan paradigma. Saudara, orang Kristen itu punya paradigma, dan itu bisa membuat orang menjadi kecewa. Saudara, paradigma itu seringkali sesuatu yang kita anggap saudara ya benar. Saya ambil contoh deh supaya saudara biasa.
Saudara, kalau saya sebut Kentucky, pikiran saudara apa? Kentucky saudara enggak tahu? Kudus tidak ada Kentucky ya? Waduh saudara ya, susah saudara ya. Saudara di Jakarta dan Semarang saya rasa cukup banyak saudara ya. Kalau saya sebut Kentucky itu saudara, semua orang kan berpikir ayam saudara. Padahal belum tentu. Ada kota di Amerika Serikat yang namanya Kentucky. Ya udah, yang ini semoga saudara tahu. Kalau saya sebut sostro, saudara pikirannya apa? Itu ada kan ya di Kudus ya? Atau juga tidak ada? Saudara ya, wah sorry, saya bukan menghina loh saudara, cuma saya ini baru setelah kurang lebih 15 tahun inilah pertama kalinya kembali saya menginjak Kudus. Pada waktu opa saya dari Jepara saudara ya, ayah saya dari Jepara. Pada waktu opa saya masih hidup dan masih punya rumah di Jepara, saya rutin setiap tahun saudara pergi ke Jepara dan selalu lewat Kudus. Saudara, satu-satunya kenangan saya di kota Kudus itu di Stanplat atau tempat bus itu ada soto dan pindang yang enak. Saya tidak tahu sekarang masih ada atau enggak. Tapi itu dulu satu-satunya yang saya ingat saudara ya. Setiap kali kami lewat saudara, kami selalu berhenti di situ, makan di situ. Itu satu-satunya yang saya lihat, yang saya ingat tentang Kudus. Perkara jenangnya dan sebagainya, saya itu tidak terlalu suka manis. Jadi saya tidak terlalu suka saudara. Tapi soto dan pindangnya saya suka banget saudara. Nah saudara, yang lain saya tidak ingat. Jadi maafkan saya kalau saya tidak tahu kalau Kentucky itu tidak ada di sini saudara. Tapi saya percayalah nanti ada orang-orang yang luar biasa yang akan mendatangkan semuanya di kota ini ya. Nah saudara, kalau saudara sebut sostro, saudara berpikir teh. Padahal ada aqua merek sostro toh? Ada. Dan siapa tahu saya bicara tentang Pak Sostro yang tetangga saya. Saudara, nah, seringkali yang membuat kita salah kaprah itu seperti itu saudara. Karena kita sudah punya paradigma tertentu saudara, dan ini parah karena ini seringkali bisa sangat menyesatkan. Saya kasih kesaksian, pada waktu itu saya diundang saudara sama seorang teman untuk bicara di retret, dan saudara, dan dia berkata, oh tempat retretnya di Villa Bapak A saudara. Saudara, dan saya sudah pernah 2 kali retret di tempat Villa Bapak A. Dan saya berkata, oke, saudara, kami janjian jam 8. Dan kemudian saya berangkat saudara sampai jam 9 saya jam 8 saya sudah sampai sana. Tapi saudara sepi, kosong. Jadi saya bilang, "Loh Bu, katanya tempatnya retret di sini." Dia bilang, "Wah, enggak tahu ya, tapi katanya sih baru mulai siang." Jadi saya tunggu di situ. Saya pikir saya salah waktu. Jam 9 saya ditelepon dan dibilang, "Bu, kok enggak datang? Kami sudah tunggu." Loh, saya bilang saya sudah di tempat dari jam 8. Dia dibilang, "Di Villa Bapak A." Loh, iya. Terus dia bilang, yang di mana Bu? Saya bilang saya ada di Villa Bapak A yang di Cibubur. Itu cukup jauh. Dia bilang, salah Bu, itu villa yang kuno. Sekarang villanya yang baru ada di puncak. Nah saudara, itu paradigma saya berkata, villanya yang di Cibubur, betul. Tapi itu yang lama. Saudara, dia sudah punya 3-4 villa dan saya pikir dia cuma punya 1 villa. Saudara, ini paradigma. Saudara, kalau Tuhan bilang berkat, apa yang saudara pikirkan? Uang, naik pangkat, betul kan? Pernahkah saudara berpikir bahwa berkat itu juga artinya masalah? Untuk mendidik kita semakin dewasa dalam Tuhan. Kalau tadi kita nyanyi, Tuhan itu baik, saudara pikir yang disebut baik itu apa? Kalau kita salah, Tuhan bilang, enggak apa-apa nak, gitu kan? Bagi-bagi hadiah, itu kan? Pernah enggak kita pikir bahwa demi kebaikan kita, karena dia Bapak yang baik, dia pukul kita? Saudara, paradigma ini yang membuat ribuan orang Kristen jadi kecewa dengan Tuhan. Saudara, saya bisa bicara apa saja tentang paradigma. Saya berdoa supaya saudara mengerti. Kalau orang bicara tentang urapan, saudara, paradigma seseorang berpikir itu maju ke depan dikasih minyak, saudara. Padahal tidak ada artinya, tidak. Sebenarnya itu cuma salah satu cara. Urapan sendiri artinya saudara digosok, dibentuk sampai mengkilap. Pernah tidak kita mikir bahwa pada waktu Tuhan berkata, aku memberi kamu urapan, berarti kita akan mengalami ribuan gosokan.
ribuan pembentukan sampai dibuat mengkilap. Tapi semua orang pada waktu diumumkan, siapa mau terima urapan, berdesak ke depan. Karena dipikir paradigma mereka, urapan membuat mereka jadi kuat, membuat mereka jadi dahsyat. Saudara, paradigma. Kalau kita berkata tentang kebenaran, paradigma kita berpikir, itu berarti baik, tidak berbuat zina, tidak mencuri, tidak begini. Tapi saya mau tanya, Saul justru saudara salah karena tidak membunuh, betul? Saul kan disuruh bunuh saudara semuanya orang Amalek, dia tidak bunuh, salah. Saudara berkata, "Nggak bisa dong, kebenaran adalah tidak membunuh." Saul salah justru karena tidak membunuh. Saya berdoa supaya saudara mulai nangkap sesuatu. Orang Kristen harus mulai keluar dari paradigma. Paradigma sesuatu yang membatasi ribuan anak Tuhan tidak bisa berkembang. Paradigma membatasi pertumbuhan kita. Paradigma membuat kita kecewa dengan Tuhan. Paradigma membuat kita, saudara ya, seringkali salah arah. Paradigma membuat kita stuck dalam pertumbuhan kita. Saudara, dan hari ini kalau saudara mau lepas dari paradigma, maka Allah siap bawa kita untuk melewati satu petualangan yang luar biasa bersama Tuhan. Ada hal-hal yang ajaib yang Allah sediakan. Dan saya berdoa supaya saudara mulai mau berkata, "Ya Tuhan, buka wawasanku, jadikan aku dewasa." Saudara, saya ingat apa yang Tuhan biarkan terjadi. Pada waktu itu saya umur 17 tahun. Dan saya didoakan oleh orang tua saya, oleh tante saya, dan oleh hamba-hamba Tuhan. Saudara, dan pada waktu itu nubuatan mulai berdatangan. Saudara, dan nubuatan itu berkata bahwa Tuhan akan jadikan kamu seorang yang kuat. Tuhan akan jadikan kamu berkat buat bangsa-bangsa. Kemudian ada lagi nubuatan yang berkata kamu akan menjadi tanda ajaib yang luar biasa, ya, buat banyak orang. Dan kemudian terakhir Tuhan berkata kamu harus pergi, ya, dan pergi meninggalkan orang tuamu dan mulai belajar berjalan dengan Tuhan. Saudara, nubuatan itu akhirnya membawa saya pergi ke Belanda. Saya bergumul dan saya akhirnya tahu Tuhan bawa saya pergi ke Belanda. Saya ambil sekolah arsitek waktu itu di Belanda. Dan saudara, dengan nubuatan seperti itu, apa yang pernah saudara bayangkan? Saudara, sejujurnya dengan nubuatan seperti itu, saya berpikir saudara ya, bahwa di sana saya akan melakukan banyak hal yang ajaib. Di sana saya akan melayani. Saudara, di sana saya berpikir, saudara ya, saya akan mulai, saudara, untuk sekolah jadi pintar. Orang berkata, wow, ini anak Tuhan yang diberkati. Mungkin kalau orang berkata sekolah di sana 7 tahun, 8 tahun, saya akan bisa sekolah mungkin 5 tahun. Itu yang saya pikir, saudara. Itu yang saya pikir. Saudara, saya ini nggak nyombong, tapi ini anugerah, saudara ya. Dari TK sampai SMA saya selalu ranking, saudara. Saya nggak pernah nggak ranking. Saudara, ranking paling buruk saudara adalah 10, dan itu buat saya sudah dunia kiamat, saudara ya. Saudara, buat saya ranking 10 itu sudah dunia kiamat, saudara. Saudara, dan saya selalu kalau enggak 1 2 3 1 2 3 itu terus, saudara. Itu membuat saya berpikir bahwa pasti kalau Tuhan bilang aku akan menjadi tanda ajaib, orang akan melihat kemuliaan Tuhan, saya berpikir saya akan lebih lagi luar biasa cemerlang. Saudara, dan begitu Tuhan bawa saya ke Belanda, Allah ambil sesuatu. Tiba-tiba semua kepandaian saya itu lenyap, tidak berbekas. Saudara, saya baca buku itu tidak ngerti. Yang dulu saya cuma dengar, saya ngerti. Sekarang baca buku tidak ngerti. Saudara, saya itu sampai lihat, dibaca, dicoba, tidak bisa. Saudara, sampai akhirnya nilai saya itu do re mi fa, tidak sampai sol. Dan tidak sampai sol. Saudara, dan yang luar biasa, guru-guru ketemu saya semua bilang, ada satu guru yang berkata, 20 tahun saya jadi dosen, saya tidak pernah ketemu orang berbahasa Belanda sejelek kamu. Saudara, jadi saudara bisa bayangkan bahasa Belanda saya itu seperti apa jeleknya. Saudara, jelek sekali. Di pikiran itu bisa, di mulut tidak keluar, saudara. Di mulut tidak keluar.
Saudara, saya sampai tidak tahu apa yang terjadi dengan saya. Ini kalau guru saudara yang ngajar, saya bisa ketiduran di kelas itu setiap hari ketiduran. Loh saudara, kalau misalnya ketiduran sekali-sekali itu mungkin karena ngelembur ya. Ini enggak. Saudara, saya tidur normal. Saya tidak ngerjain apa-apa. Saudara, di kelas begitu masuk kelas gurunya ngomong, saya ketiduran. Saudara, saya menjadi orang paling mengerikan. Dan apakah itu menjadi tanda ajaib? Sampai ada guru lagi yang datang berkata, saya dipanggil dan dikatakan, seumur hidup saya ada di sini, saya belum pernah lihat ketemu orang sebodoh kamu. Jadi saudara bisa bayangkan gobloknya kayak apa saudara. Dia aja ngomong nggak ngerti. Saudara, namanya arsitek kan gambar saudara. Berapa kali itu guru sampai lihat gambar saya itu sampai dia robek-robek dan dia berkata, saya rasa anak TK pun ya bisa gambar lebih bagus dari kamu. Sampai ngomong begitu loh saudara, di tengah kemarahannya. Saya berkata, something terjadi dalam hidup saya. Saya tidak tahu apa. Dan Allah biarkan itu sampai 5 tahun. Setiap kali saya nangis, saya berkata, Tuhan, saya pulang aja. Tuhan bilang, kalau engkau berhenti di tengah jalan, kecil kekuatanmu. Aku sedang ajari engkau untuk jadi seorang yang kuat, karena aku mengasihimu. Apakah itu berkat? Apakah itu kasih? Apakah itu baik? Saya ujian satu pelajaran itu bisa 6 kali. Kadang-kadang saudara saya frustasi, saya bilang, Tuhan, sudah 6 kali. Tuhan jawab apa saudara? Baru 6 kali. Kalau kamu tidak belajar untuk tekun, kamu tidak akan bisa menghadapi buat apa yang di depan. Saudara, kadang-kadang ya saya ini kalau ke sekolah buat menghadapi guru yang namanya arsitek itu mesti banyak proyek saudara. Saya sampai perut saya sudah mules, sudah mual, saking tahu bahwa saya akan dimaki-maki. Saudara ya, baru saya duduk tuh saudara, guru tuh seringkali lihat muka saya udah mungkin sebel lihat orang bodoh banget. Dan dia tuh sampai ngomong begini sama saya, kamu kan dari Indonesia ya? Ya, di Indonesia katanya orang kawin muda. Udahlah kamu pulang, kawin aja, katanya saudara ya. Terus sampai begitu loh saudara, saking frustasinya. Saudara, nanti ada lagi guru yang ngeliat muka saya itu bilang begini, kamu itu ya, memang saya akui, dia bilang, kamu itu selalu hadir, tidak bolos ya, tapi sejujurnya ya, kamu itu tidak mungkin bisa jadi arsitek. Dia berkata, kamu itu bodoh banget, dia bilang begitu. Sudahlah, katanya. Dia bilang, berhenti aja daripada kamu buang uang. Saudara, saya itu dimaki itu sudah sampai biasa masuk kiri keluar kanan. Sampai beberapa guru itu ngomong begini sama saya. Sejujurnya dia bilang, saya tidak pernah lihat orang setebal muka seperti kamu. Saudara ya. Itu kami punya kelas-kelas saudara yang guru-gurunya itu kami tahu guru-gurunya itu mengerikan. Ngomongnya itu pedas-pedas saudara. Jadi misalnya kami datang bawa gambar buat interior aja. Kami datang bawa gambar, kami pakai baju misalnya ya saudara ya, atas kuning bawah hijau gitu ya. Baru kami datang nih dia langsung bilang begini, kalau pakai baju aja nggak bisa matching, bagaimana bisa jadi arsitek? Pulang. Itu guru tuh bisa begitu saudara ya. Saya itu kadang-kadang kalau ke sekolah udah berusaha rapi dari ujung kepala sampai ujung kaki, di matchingin. Jadi saudara ya, nanti masih ada yang salah. Katanya itu sepatu nggak nyocok sama bajunya katanya ya. Saya berkata, Tuhan sudahlah. Ya saya nggak tahu lagi mesti bagaimana di sini. Dalam segala hal saya salah. Saya nggak pernah berpikir bahwa itu baik buat saya. Tapi hari ini saya mau berkata, saudara, saya menghadapi pelayanan yang mengerikan. Pada waktu saya mulai membuka rumah singgah, saudara, dan anggota kami itu 60% orang seberang, Kedar dan Nebayot. Saudara, saya yang namanya dimaki-maki dari RT, RW, saudara ya, dukun, haji, itu sudah biasa. Orang bisa maki-maki di depan saya setengah jam, saya senyum aja. Orang berkata, Bu, kok bisa Bu? Sudah biasa latihan 5 tahun di Belanda saya. Saudara, orang ngancam saya, saudara ya, bilang kamu akan saya bunuh.
orang anak kamu akan saya culik, rumah saya dilempari sama kotoran manusia, sampai dari kotoran anjing sampai kotoran manusia, saudara. Terus kemudian saudara ya, orang saudara di depan saya saudara ya mau tampar saya. Orang berkata, bagaimana mungkin kamu perempuan dan bisa dengan tenang menghadapi semuanya itu? Saya berkata, 5 tahun Tuhan hajar saya dengan keras. Tuhan masukkan saya pendidikan, membuat saya tahu Allah sedang mempersiapkan sebuah pelayanan yang besar. Dan saya tahu pelayanan saya di Bekasi tidak pernah bisa tanpa daya tahan, tanpa mental yang kuat. Dan Tuhan berkata, kau perlu ke Belanda, engkau perlu 5 tahun ya, ditekan, diinjak dengan luar biasa. Saudara, setiap kali saya ngadepin anak-anak, saudara, pada waktu pertama kali anak-anak saudara datang ke tempat kami, saudara, ini anak kelas 6 SD, baca aja belum bisa, baca masih gini, B-A-B-A, B-U-B-U. Saudara, ngitung anak kelas 6 nih saudara, anak kelas 6 itu ngitung saudara ya, misalnya 3 kali 4, dia bikin lidi 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 sampai semua, terus dia hitung 1, 2, 3, 4 gitu. Nah coba saudara bayangin kalau 7 kali 50, berapa coba kertas yang dibutuhkan? Saudara disuruh ngapalin tidak bisa. Saudara suruh ngapalin hurufnya aja ya, A, B, C, D, tidak bisa. Gobloknya itu benar-benar goblok. Tapi setiap kali lihat mereka goblok itu, Tuhan bilang, sama kan sama kamu di Belanda? Iya juga. Saudara, saya tidak ngerti apa yang Tuhan sedang buat saudara, sampai saya lihat ke ujungnya. Saudara, sejujurnya ya, Tuhan bawa saya dalam pengalaman yang ajaib di Belanda. Tuhan hampir-hampir saudara, keuangan itu mepet-pet saudara. Kadang-kadang sama sekali saudara tidak ada, dan saya mesti belajar beriman. Tapi satu yang mengerikan itu harga kertas. Saudara, kertas di sana, kalau saudara tahu kertas buat arsitek itu mahal. 1 lembar itu 2 gulden ya, kalau sekarang itu mahal banget saudara. Dan sekali nyoret salah itu dihapus, kelihatan tetap bekasnya. Jadi kalau kita mau presentasi bagus, itu kertas berarti mesti dibuang, kita beli lagi. Saudara, sejujurnya saya itu tidak punya uang banyak. Dan apa yang saya buat saudara, kami di sana punya mesin kopi gede-gede saudara, itu memang buat fotokopi gambar-gambar arsitek. Nah, kalau kamu pakai mesin fotokopi saudara ya, itu ada kartunya ya, fotokopi ya jelas dapat kertas seperti itu 1. Tapi kami di sana tidak ada yang ngerjain, tidak ada penunggu buat mesin fotokopi itu, tidak ada. Jadi kami mesti kerjain sendiri. Setiap kali saya fotokopi saudara, saya fotokopinya 1, saya tumpuk di atasnya, saya gulung kertasnya itu 10 saudara. Sejujurnya nyolong saudara ya, kan fotokopinya 1, harusnya kan cuma dapat 1 kertas kan, tapi saya tumpuk aja gitu, pak di atas, saya ngambilnya 10, saya gulung saudara, nyolong. Dan saudara, itu semua mahasiswa Indonesia nyolong saudara ya, semua saudara, karena saudara mahal banget kertas. Belum lagi semua saudara alat-alat peraga, styrofoam, terus kemudian kita kan mesti buat maket tuh dari macam-macam, plastik, mika, dari semuanya, hal-hal yang kecil itu semua mahal yang gak kira-kira. Saya nyolong semuanya sejujurnya. Setiap kali saudara, saya ini anak hamba Tuhan, saya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tapi kepepet saudara, gak punya uang, gak bisa beli itu, nyolong saudara. Dan anehnya Tuhan diam aja. Saya cuma bilang begini, setiap kali habis nyolong saya bilang, ampun ya Tuhan, habis gimana saya mesti buat saudara. Dan kemudian pada waktu saya masuk pelayanan di sini saudara, itu rumah saya buka saudara, dan anak-anak ini kan datang semua ke rumah, dan mereka punya satu hobi pulang bawa souvenir saudara. Dan souvenirnya itu luar biasa, piring, sendok, garpu, jam tangan, sampai gembok pun hilang saudara, keset hilang. Saya itu kadang-kadang tidak tahu ya, mereka masuk kami awasi, mereka pulang kami awasi. Sejujurnya saya itu tidak tahu bagaimana mereka itu bisa ngambil, tapi mereka punya kecepatan lebih dari saudara ya, pesulap-pesulap Indonesia.
Pokoknya ya mereka masuk keluar itu rumah kosong, saudara ya. Karena itu semua barang kami masukin ke kamar, kami kunci. Yang ketinggalan apapun hilang, saudara. Saudara, kami itu pernah, kami punya keyboard, saudara ya, cukup mahal lah, sekitar 12 juta. Saudara, itu keyboard biasanya selalu habis selesai pelayanan begini, kami masukin ke dalam ruangan, kami kunci. Tapi hari itu kebaktian itu kami kebaktian selalu 2 kali, saudara. Pagi mulai dari jam 10 sampai jam 12, kemudian siang mulai dari jam 2 mulai kebaktian lagi. Nah, hari itu karena Tuhan lawat luar biasa, dalam keadaan Tuhan lawat luar biasa, selesai itu sampai jam 1:15. Dan kami berpikir, saudara ya, kalau itu keyboard kami masukin, kami kunci, setengah jam lagi keluarin lagi, ngapain? Jadi saudara, itu di tingkat 2 loh saudara. Kami taruh tuh keyboard, makan sebentar. Semua pekerja cuma makan sebentar. Kami datang, keyboard pun hilang, tak berbekas. Keyboard loh, sebesar itu, saudara ya, di lantai 2. Saya tidak tahu bagaimana canggihnya mereka, saudara ya, menghilangkan segala macam barang kita, saudara. Saudara, tapi setiap kali saya udah jengkel begini ya, udah dikasih makan, udah dikasih beasiswa, ya, udah ngerti kebenaran, masih nyolong lagi. Tuhan cuma ngomong begini, dulu ada yang nyolong terus tuh sampai selesai sekolah, katanya. Itu membuat saya berkata, Tuhan, kalau yang model begini sudah kenal firman nyolong, mereka yang kepepet nyolong, ya sama tuh, nggak beda jauh, betul lah. Bahkan mereka baru kenal firman 1 tahun. Saya sudah kenal firman mungkin dari lahir, papi saya sudah bacain Alkitab. Tetap nyolong nih saudara. Itu membuat saya tidak pernah bisa marah. Sampai saya berkata, Tuhan, 5 tahun Allah habisi saya. Itu baik ya. Itu membuat saya kuat ya. Itu membuat saya menjadi seperti yang Dia mau ya. Itu latihan membuat saya besar di depan Tuhan, walaupun seolah-olah habis di depan manusia. Itu tahun-tahun Allah habisi saya luar biasa. Sampai saya di titik saya ngerti. Dulu saya berkata bahwa kita tidak bisa apa-apa, tapi itu cuma di mulut. Tapi di dalam tingkah laku saya berpikir saya bisa ini, bisa itu, bisa itu. Di titik itu saya benar-benar nol. Dan sampai hari ini saya ingat Tuhan berkata pada saya, kalau kamu bisa nol ya, kumpulkan saja nolmu, aku yang akan menjadi 1 di depanmu, dan engkau akan mempunyai nilai yang besar. Betul? Tapi Tuhan bilang ada banyak orang berusaha menyodorkan kemampuannya, dan kemampuan manusia semuanya tidak berarti. Setelah 5 tahun saudara, tiba-tiba Tuhan berkata, hari ini Tuhan bilang, engkau akan lihat bahwa apa yang aku buka tidak ada yang bisa menutup, dan apa yang aku tutup tidak bisa dibuka manusia. Saudara, setelah 5 tahunlah Tuhan berkata, sekarang kerjakan apa saja, maka engkau akan berhasil. Saudara, dan itu tiba-tiba saya melihat seperti tangan yang ajaib merubah. Otak saya ini seperti dibuka, saudara. Tiba-tiba saya ngerti segala sesuatu. Saudara, saya tidak perlu belajar nilai saya 9, 10. Kalau dulu saudara setiap semester saya cuma ambil 2, itu pun tidak lulus. Saudara, sekarang sekali 1 semester saya ambil bisa 12. Pernah sekali semester saya ambil 18 mata pelajaran dan semuanya lulus. Saudara, saya ambil proyek dari dulu cuma 1 setiap semester, saya bisa ambil proyek 3 sampai 4. Dalam 2 tahun saudara, saya selesaikan tingkat 1 sampai, saya tingkat 1 masih ngutang gitu saudara. Ya untung di sana itu modelnya bisa jalan terus, bisa ngutang saudara. Saudara, dalam 2 tahun saya selesaikan tingkat 1 sampai tingkat 5 saya. Saya selesaikan tugas akhir saya. Saya selesaikan saudara 8 skripsi. Saya selesaikan saudara 4 proyek besar. Semua orang berkata, saya dipanggil sama semua orang, dekan, dosen, saudara, dan berkata, saya tidak tahu kamu itu bodoh atau jenius. Kalau jenius kok dulu goblok banget saudara ya, tapi kalau bodoh kok sekarang jenius banget. Sampai hari ini saudara,
saya itu menjadi satu tanda yang luar biasa di dalam seluruh sekolah. Sebenarnya mereka punya peraturan. Saudara, kalau orang tidak punya studi resultat yang baik, maka di tahun keempat mereka itu sudah di DO, sudah dipulangkan ke Indonesia. Saudara, saya sebenarnya tidak punya studi resultat yang baik. Di tahun keempat saya mengajukan banding lewat pengadilan supaya saya boleh dapat kesempatan 2 tahun lagi. Saudara, dan lewat pengadilan akhirnya sekolah memberikan saya kesempatan. Saya ini sempat masuk pengadilan hanya untuk bisa sekolah, saudara ya. Karena menurut sekolah dikatakan saya sudah tidak mampu. Sekolah berkata dia harus pulang ke Indonesia. Tapi Tuhan berkata kamu tetap harus di Belanda. Dan Tuhan berkata ajukan banding bahwa kamu minta waktu 2 tahun. Saudara, dan begitu 2 tahun Allah buat saya begitu cemerlang. Dan itu membuat perubahan sistem di sekolah. Di sekolah kami sampai dikatakan sekarang kami percaya bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak punya pengharapan. Karena dia ini adalah orang yang tidak punya pengharapan, toh berhasil lulus. Saudara, saya adalah orang yang lulus pada waktunya dengan nilai yang baik, saudara. Dan saya merupakan tanda ajaib, bukan buat 1-2 orang. Saya ini sampai diumumkan di seluruh universitas. Saya merubah semua peraturan. Saudara, dosen-dosen memberikan kesempatan baru kepada anak-anak yang harusnya di DO. Saudara, banyak hal terjadi. Dan Tuhan berkata, betul kan? Kamu menjadi tanda ajaib buat banyak orang. Tapi itu tanda ajaib yang tidak pernah saya inginkan. Semoga saudara mengerti maksud saya. Saudara, hari ini saya mau berkata, bisakah kita percaya pada waktu ada sebuah tangan yang besar yang sedang menjadikan engkau besar di mata Tuhan? Tangan di saat engkau sedang begitu muda dan begitu bersemangat, dan engkau berpikir engkau akan lari dan melakukan banyak hal, mungkin Allah perlu memotong sesuatu jalanmu. Di saat engkau begitu, saudara, punya banyak program, mungkin Allah perlu buat gagal untuk kita bisa belajar mendengar akan program yang dari Tuhan. Saudara, saya tidak tahu, tapi hari ini coba renungkan. Bisakah kita berkata, Tuhan, aku mau besar di hadapan-Mu. Aku mau lepaskan setiap paradigma. Dan aku mau berkata, silahkan kerjakan. Silahkan kerjakan hidupku. Lebih dan lebih lagi. Saudara, saya akan bahas satu lagi nubuatan. Mari kita lihat, saudara. Kita lihat di dalam Lukas, masih Lukas yang pertama, ayat 31. Saudara, Lukas yang pertama ayat 30, maaf. Lukas yang pertama ayat 30 sampai 33. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau namai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Yang pertama, saudara, saya mau berkata, berita tetap sama, jangan takut. Karena setiap saudara beroleh kasih karunia. Pada waktu kita mendengar itu, jangan takut. Kita beroleh kasih karunia. Seringkali ribuan orang berpikir bahwa mereka akan mendapat sesuatu yang luar biasa. Tapi saya mau berkata, setiap kita yang mendapat kasih karunia, berarti panggilan Allah ada dalam hidup kita. Rencana Allah ada dalam hidup kita. Impian Tuhan ada dalam hidup kita.
Dan itu berarti ada tanggung jawab besar, ada korban besar harus diletakkan, ada harga yang mahal yang harus dilewati. Begitu Maria berkata, ya, sesungguhnya aku hamba Allah, jadilah padaku seperti yang kau mau. Detik itu saudara, nama baiknya hilang. Biar bagaimanapun saudara, sampai dia mati, orang berpikir dia baru bertunangan dan kemudian sudah hamil, tidak sempat sampai menikah. Sejak hari itu setiap wanita di Israel, mungkin setiap wanita di seluruh dunia, menginginkan dan memimpikan yang namanya pesta pernikahan. Sejak hari itu pesta pernikahan harus diletakkan, impiannya harus diletakkan. Sejak hari itu Maria tidak pernah menjadi seperti ibu dari anak-anak lain. Berkali-kali Maria harus menangis, harus tidak mengerti, lari dari satu kota ke kota lain. Orang berkata anaknya gila, kerasukan setan. Orang berkata anaknya mulai melakukan hal-hal yang aneh. Sebentar orang memuja anaknya, sebentar kemudian orang berteriak salibkan dia. Dan dia melihat Yesus mati, ditelanjangi begitu rupa. Dan apakah itu kasih karunia? Saudara, sejak seseorang berkata, amin, aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang Tuhan mau. Lagu yang tadi saudara nyanyikan, Yesuslah Raja, Yesuslah Tuhan, kau berdaulat penuh dalam hidup kami. Saudara, itu menjadi lagu kebangsaan di saya, di tempat kami di Mahanaim. Kenapa? Buat beberapa di tempat lain, orang nyanyi lagu itu akan menyanyi dengan biasa dan enteng sekali. Di tempat kami, anak-anak pekerja kami menyanyi itu dengan cucuran air mata. Kami tahu harganya, kata berdaulat. Kami tahu artinya berkata, ya Tuhan, Engkau Raja, Engkau Tuhan. Sesungguhnya kami ini cuma hamba, Engkau berdaulat penuh. Saya mau saksikan ribuan anak, ratusan pekerja dengan cucuran air mata berkata, ya, kami orang-orang yang dapat kasih karunia dan kami tahu artinya. Berdiri berkata, Engkau berdaulat penuh. Saya masih ingat saudara, seorang anak dari rumah singgah kami. Dia anak Kedar dan Nebayot. Dia dari suku seberang. Begitu dia terima Tuhan Yesus, mungkin 3 hari setelah itu orang tuanya datang. Pada waktu kami sedang kebaktian, ini anak perempuan, rambutnya dicengkeram, diseret keluar. Kami tidak bisa buat apa-apa. Ini anaknya. Saudara, dipukul, disiksa habis di depan kami. Saudara, tapi yang luar biasa, besoknya datang lagi. Kami lihat punggungnya itu saudara semua merah. Dia cuma bisa berkata, Bu, Tuhan kasih saya kekuatan kok. Anak ini mungkin baru 2 bulan Kristen. Baru 2 bulan Kristen. Saudara, orang tuanya marah. Rumah singgah kami saudara ya diperantakin. Saya pernah diserbu dengan 30 orang saudara. Pada waktu itu saya sendiri, karena yang lain sedang pergi ke tempat ada perayaan Natal seperti ini. Saya hadapi sendiri. Semua rumah diberantakin, semua keyboard, speaker, semua dibuang. Tapi yang ajaib tidak ada yang rusak. Dan orang tuanya akhirnya pulang dengan berkata bahwa saya tidak boleh mengizinkan untuk anaknya datang. Saudara, tapi anak ini tetap tidak menyerah. Saudara, dia datang sembunyi-sembunyi. Saudara, dia datang, saudara ya, tetap. Walaupun saya berkata pulang deh, daripada nanti kamu disiksa. Dia pulang. Dan ini salah satu lagu yang dia suka. Dia berkata, Tuhan toh berdaulat penuh dalam hidupku. Sekali waktu dia datang dengan rambut sudah digundul. Sebenarnya bukan digundul sih, dipitakin, pendek segini dan bolong-bolong di mana. Ayahnya berpikir supaya dia tidak berani keluar rumah. Tapi pakai topi, dia tetap datang. Dan terakhir,
Anak ini dibawa dan dijual ke Batam. Karena orang tuanya lebih rela dia jadi pelacur daripada jadi Kristen. Tapi yang luar biasa, anak ini tetap nyanyi dan tetap berkata Tuhan berdaulat dalam hidupnya. Di Batam, dia bisa dibeli dalam tanda kutip oleh seorang, bukan untuk pelacur, tapi dijadiin penjaga toko roti. Tapi orang ini orang Kristen dan dia boleh kebaktian. Allah tetap berdaulat penuh. Tapi kami tahu artinya. Kami tahu artinya. Ada banyak orang cuma berkata, engkau raja, engkau berdaulat penuh. Tapi mereka tidak pernah tahu arti. Saudara, beberapa orang di tempat kami pekerja, saudara, dia harus meninggalkan semuanya. Seorang guru di tempat kami, saudara, dia dari keluarga keraton. Saudara, pada waktu dia masuk, dia cuma Katolik, tapi keluarganya semua seberang dan keraton. Saudara, pada waktu dia masuk ke tempat kami, dia mulai ketemu Tuhan, dia cinta Tuhan. Dan suaminya itu berkata, kalau kamu sampai dibaptis lagi, ya saya akan cerai kamu, saya akan bunuh kamu. Saudara, suaminya ini punya ilmu sambar geledek lah, katanya kaki sambar geledek atau apa. Saudara, itu kayu jati ya saudara, kalau ditendang itu belah jadi dua. Saudara, itu yang namanya pintu, ya, itu pintu gembok gede rantai, saya lihat ditendang suaminya putus rantainya. Saudara, orang pernah dia jalan, ada orang gangguin dia, ditendang, orang itu gede saudara, suaminya kecil, pingsan, koma 3 hari. Saudara, dan istrinya diancam, kalau engkau berani baptis, saya bunuh kamu. So, istrinya bilang, dia bilang, Pak, saya sudah ketemu Tuhan, dan Tuhan itu lebih berarti dari segalanya. Tapi suaminya tetap berkata, kalau kamu berani baptis, saya bunuh. Besok paginya istrinya datang ke saya dan dia berkata, Bu, saya pilih Tuhan, saya minta dibaptis. Saya berkata, kamu tidak usah bilang, tidak masalah. Saudara, besok paginya kami janjian kapan dibaptis. Itu istrinya bawa baju ganti. Itu suaminya bisa berkata begini, namanya roh itu kerasa. Dia berkata, kamu jangan dekat-dekat air ya hari ini. Istrinya bilang, memangnya saya tidak boleh ke WC, katanya ya. Pokoknya dia bilang, kalau sampai kamu dibaptis, ya, kamu saya cerai, kamu saya bunuh. Tapi hari itu istrinya tetap tidak, saudara, bergeming. Dan pada waktu dibaptis, dia juga minta lagu ini. Dia berkata, Tuhan, engkau berdaulat penuh atas hidupku. Saya yang baptis istrinya, saya baptis dia. Dan saya berkata, Tuhan, saya hari ini berdiri dan saya berkata, saya bersyukur saya boleh ada di pelayanan itu. Tiap hari saya lihat orang berdiri buat Tuhan. Setiap hari saya lihat orang yang mengerti artinya kasih karunia. Mereka bukan orang yang berpikir kalau kasih karunia itu terima uang. Saudara, gereja terlalu banyak berpikir bahwa untuk dia kenal Tuhan untuk dapat uang, untuk disembuhkan, untuk dapat yang namanya saudara, ya semua berkat, urapan, mujizat apapun. Tapi saya bersyukur saya melayani di satu tempat yang berbeda. Mereka mengerti artinya memilih Tuhan. Mereka ngerti artinya begitu mereka memilih Tuhan, maka artinya hidupnya habis. Artinya saudara, kenyamanan berakhir. Artinya impian lenyap. Artinya saudara, mereka jadi hamba Tuhan. Saya bersyukur saya ada di sana, saudara. Dan malam itu kami baptis, hari itu kami baptis. Malamnya suaminya tahu, entah bagaimana suaminya tahu. Suaminya berkata, kamu dibaptis. Dan istrinya tidak bisa bohong. Dia bilang iya. Suaminya tampar dan pukul dan tendang. Tapi yang ajaib, saudara, istrinya tidak pingsan, tidak ada apa-apa. Suaminya tahu. Dia berkata, kamu punya penunggu memang. Saya tidak bisa pakai ilmu saya buat
melakukan apapun. Tapi ceritanya tidak sampai di situ. Kelihatannya di satu sisi begitu indah, tapi hari ini dia dicerai oleh suaminya karena dia jadi orang Kristen. Dia tetap guru di tempat kami. Dia cerai dan dia punya anak yang baru berusia 2 bulan, saudara. Dia dicerai karena dia jadi Kristen. Ada banyak orang Kristen yang cuma bisa menghakimi. Ada banyak orang Kristen yang cuma bisa berkata, lihat, ya, masa kalau Tuhan dicerai? Tapi banyak orang Kristen tidak tahu ada ribuan orang yang karena Tuhan mereka bisa berdiri apapun demi Tuhan. Saya berdoa supaya di sini akan timbul jemaat yang militan, jemaat yang mengerti tentang kasih karunia. Kasih karunia yang sama turun dalam hidup Yusuf, turun dalam hidup Daud, turun dalam hidup ribuan rasul-rasul, dan mereka semua memilih jalan yang sama. Bukan jalan yang gampang, bukan jalan yang penuh dengan tertawa, bukan jalan yang penuh dengan emas dan perak, tapi jalan yang berkata, karena kasih karuniamu cukup, aku akan lewati bersama engkau, karena engkau berdaulat penuh. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Saya berdoa supaya saudara ngerti ini. Saudara, Tuhan tetap Allah yang ajaib. Dia lakukan keajaiban demi keajaiban. Saudara, Natal tahun ini Tuhan suruh kami juga melakukan hal yang sama. Pada waktu kami berdoa untuk Natal, saya berkata, Tuhan, apa yang kau mau buat Natal tahun ini? Karena setiap kali saudara Natal, saya tidak pernah menjadi sebuah kebiasaan melakukan sesuatu. Saya berkata, Tuhan, apa yang kau mau? Dan tiba-tiba Tuhan berkata, buat Natal tahun ini, Tuhan bilang, buat proklamasi di kota Bekasi, buat proklamasi di tengah kota, ya, bahwa Yesus itu Tuhan. Dan lagu ini pun kita nyanyikan. Kita berkata, engkau berdaulat penuh. Saudara, lagu ini kami nyanyikan. Tuhan bilang, buat proklamasi. Tuhan bilang, buat pesta rakyat. Panggil semua orang yang mau datang. Mulai dari orang jalanan, tukang asongan, pemulung, pencuri, pembunuh, bencong, banci, lesbian, siapa saja. Tuhan bilang, panggil mereka yang mau datang dan proklamasikan. Saudara, kalau sudah tahu Bekasi itu kota hijau, sehijau-hijaunya. Mungkin sudah tidak pernah saudara tahu saya dari Jakarta, tapi saya sebenarnya tidak tinggal di Jakarta, saya tinggal di Bekasi. Dan Bekasi adalah kota yang paling hijau, saudara. Semua jihad, semua saudara pendidikan, saudara ya, dari semua yang nyebar sekarang kemana-mana, itu asalnya semua dari Bekasi. Saudara, disitulah sebenarnya tempat-tempat pendidikan, saudara ya, pasukan-pasukan jihad dari pihak seberang atau aliran keras. Saudara, dan saya berkata, Tuhan, ini mengerikan. Pada waktu saya bicara sama semua teman-teman, semua teman sepekerja, sepelayanan kami di Mahanaim, saya punya orang luar biasa, saya punya 12 orang luar biasa, yang walaupun mereka ngomel, tapi mereka tidak akan pernah mundur. Walaupun mereka saudara mengeluh, tapi mereka tidak akan pernah saudara tidak menyelesaikan tugas mereka. Waktu saya kumpulkan mereka dan saya berkata, Tuhan bilang kita harus buat proklamasi di tengah kota Bekasi, di lapangan, saya berkata, ya buat pesta rakyat. Saudara, satu teman saya berkata, Bu, ya, yang izin konsep Kristen 3 bulan saja tidak bisa diberikan. Bagaimana mungkin kita ngurus izin, kita cuma punya waktu seminggu. Saudara, yang satu lagi yang bagian, saudara ya, keuangan, dia bilang, Ci, kamu tahu nggak di kas kita itu ada berapa? Saya bilang, di kas ada berapa? 100.000, Bu. Dia bilang, dan kamu tahu nggak, Ci, buat acara seperti ini butuh 1M. Saudara, dan saya bilang, oke, kasih lagi laporan. Yang satu lagi berkata, kamu tahu nggak, ini daerah hijau, bisa di tengah kita kebaktian, itu kan lapangan. Mereka akan serbu kita akan bunuh-bunuhan, bantaian di tengah-tengah kota. Saudara, yang satu lagi berkata, Ci, ini dia bilang musim ujian. Kalau kita mau buat pesta seperti itu, maka penari, semua pemain kurang lebih harus 200 orang. Ini musim ujian, kita mau latihan kapan? Katanya, kita mau kumpulin orang kapan? Saudara, yang bagian sound system berkata lebih lagi, Bu, dia bilang, ini musim hujan,
siapa yang mau pasang sound system di lapangan, ini musim hujan. Saudara, dan dia berkata kalau sound system yang tahan air, harganya ibu tahu enggak, sewa 1 hari itu sekitar 700 juta. Kalau yang tidak tahan air, siapa yang mau naruh di tengah lapangan? Saudara, dan saya berkata saya enggak mau tahu, tapi Tuhan berkata lakukan, maka cukuplah kasih karunia buat kita. Dan saya bersyukur walaupun mereka tuh ngomel jalan terus, tapi semua pagi bergerak. Saudara, saya punya tim yang solid luar biasa. Mereka 24 jam saya sempat kontak, dan mereka tidak akan berhenti sebelum, saudara ya, mereka menyelesaikan tugas. Semua bergerak, saudara. Kami cuma punya waktu itu tanggal 1 Tuhan bicara, saudara, dan tanggal 9 kami rencanakan buat. Saudara, dan itu ajaib, Tuhan itu buat yang ajaib. Saudara, saya mau berkata keajaiban Tuhan itu luar biasa. Izin keluar dalam 3 hari. Saudara, konsep 3 bulan daftar tidak diberi. Ini izin keluar dalam 3 hari. Saudara, semua sehabis pelajaran selesai, ya, anak-anak yang mau penari, main banner, semua yang main sandiwara, semua latihan. Saudara, kemudian yang sound system luar biasa. Itu bisa ketemu orang Kristen, dan orang Kristen ini berkata, saya kenal kok sama Pak Yusak sama Bu Iin, dia bilang. Terus dia bilang, Pak Yusak sama Bu Iin bilang tidak ada hujan. Dia bilang, iya, kata teman saya. Oke, saya berani, katanya saudara. Dia bilang, saya berani. Dia punya sound system yang sebenarnya tidak tahan air. Dia bilang, saya berani. Dia berkata, ini kalau hujan berarti rusak semua sekitar 3 miliar. Dia bilang, saya berani kalau Pak Yusak bilang, kalau Bu Iin bilang tidak ada hujan. Dan teman saya bilang, Nici, dia mau ngomong sendiri sama kamu. Dia ngomong sendiri sama saya, Bu, saya kenal ibu. Dia bilang, saya dengar khotbah ibu walaupun ibu tidak kenal saya. Ibu berani tidak bilang tidak ada hujan? Saya bilang, iya, karena Tuhan yang suruh. Dia bilang, oke, saya pasang. Harganya harus yang 400 juta. Dia bilang, kita turunin 200 juta. Saudara, saya bilang, oke, terima kasih. Begitu ditutup, ini hati sudah kayak mau coplok rasanya. Ya kayak hujan, saudara ya. 3 miliar, saudara. Saya berkata, Tuhan, bendara saya berkata, pokoknya kita akan kerahkan semua pendoa untuk menjarah. Saudara, dan kami itu punya pasukan doa yang ajaib banget, saudara. Pasukan doa kami itu semua anak-anak pemulung, anak-anak jalanan, semua anak-anak sekolah, saudara. Usianya antara umur 8 tahun sampai 17 tahun. Tapi mereka pendoa yang haleluya. Saudara, mereka itu sudah, kalau namanya saya bilang ayo berdoa bahasa roh, itu sudah semua berbahasa roh. Saudara, kami luar biasa, kami dilawat Tuhan luar biasa. Saudara, dari anak umur 3 tahun sampai anak umur 17 itu kami semua dilawat, semua berbahasa roh. Kami anak-anak itu ketemu Tuhan, lihat Tuhan. Oh saudara, tahun ini kami mengalami kedahsyatan yang ajaib sekali. Saudara, bahkan beberapa orang tua itu agama Buddha, agama Islam, saudara ya, baru masuk sekolah kami sudah nangis, saudara, dan terima Tuhan Yesus. Saya ketemu orang Buddha, saudara, bahkan ini sudah istilahnya kepala wihara, cuma ngantar anaknya ke sekolah, nangis, saudara, dan dia temuin saya, dia minta dibaptis. Dia bilang, saya tahu di sini ada Tuhan yang hidup. Saudara, kami sedang dilanda dengan yang ajaib, yang ajaib. Kami tahu tantangan, suara, segala macam, saudara, berusaha menghentikan apa yang Tuhan kerjakan. Tapi saya tahu Allah sedang bergerak dengan keajaiban. Saudara, anak-anak saudara di sekolah kami itu, aduh, yang namanya TV, PS, pacaran itu mendadak, nggak perlu. Mereka yang paling mereka perlu itu cari jiwa, berdoa, saudara ya, nyembah Tuhan. Ada sesuatu yang sedang berubah luar biasa, saudara. Saudara, ibu-ibu yang ngomel, saudara, berhenti ngomel. Sekarang kami punya peraturan, yang ngomel didenda nyanyi 10 kali, mujizat itu nyata, saudara ya. Saudara, itu sudah kami buat, saudara, peraturan di tempat kami. Pokoknya siapa yang ngomel 1 kali, gantinya nyanyi 10 kali, mujizat itu nyata. Saudara tahu kan? Mujizat, kata kami bilang, ngomel tidak pernah menghasilkan apa-apa. Nyanyi mujizat itu nyata, maka itu akan terjadi. Mujizat itu nyata, saudara. Jadi sekarang setiap kali ada yang mulai ngeluh, aduh gimana? Ayo nyanyi, nyanyi lah, saudara ya. Itu juga lagu, saudara, lagu favorit di tempat kami. Semua yang udah mulai capek nyanyi. Di saat ku tak berdaya, saudara ya, mujizat itu nyata, saudara, dan itu ajaib. Saudara, hari pertama, saudara, anak-anak itu kami berkata jarah. Saudara, kami teriak, anak-anak itu semua, saudara, 1000 pendoa teriak, saudara. Anak-anak, tidak ada orang tua. Kenapa? Orang tua susah bergerak, saudara ya. Orang tua itu susah diajar, saudara.
Sejujurnya ya, saya tuh lebih hobi ngajar anak remaja, saudara. 15, 16, 17 itu ya. Saudara, di tempat kami, saya itu paling homesick kalau misalnya saya pergi ke tempat lain. Saya khotbah keliling ke gereja mana, tidak ada yang di tempat saya seperti tempat saya. Kalau khotbah tempat saya itu orangnya amin, haleluya, yes gitu ya. Memang liar tapi oke, saudara ya. Saya lebih suka di tempat yang liar tapi oke, saudara, daripada di tempat yang diem, bengong, pulang kagak ngerti lagi, saudara. Saudara, wah, saya itu kalau sudah di tempat, aduh, saya benar-benar exciting. Makanya kalau disuruh pergi keluar kota tuh males banget, saudara ya. Saudara, dan saya berkata, ayo cara. Mereka mulai teriak, semua teriak. Dia bilang dari utara, selatan, barat, timur, kami ambil, kami tuai jiwa-jiwa. Datang, datang, datang. Oh, semua sudah teriak. Sudah, kalau sudah gitu sudah tidak bisa terdengar. Saudara mau pakai mic gak kedengeran, saudara ya. 1000 orang teriak semua. Dan itu aja, saudara. Satu hari mereka jarah, langsung masuk 250 juta. Gak tahu dari siapa. Saya umumin tuh. Besoknya, jadi setiap sebelum sekolah, itu orang lain berkata ini sekolah atau sekolah Alkitab, sudah tidak tahu, saudara, bedanya. Karena setiap kali sebelum kami sekolah, saudara, pagi jam 7 sampai jam 8 itu kami doa bahasa roh kencang, saudara. Kami nyembah Tuhan, kami, saudara ya, teriak jarah semuanya. Nah, saudara, kami berkata kemarin dapat 250. Wah, mereka tepuk tangan. Dan mereka bilang hari ini jarah lebih banyak lagi, jarah semuanya. Wah, mereka bilang beras. Mendadak, saudara, datang beras 12 ton. Saudara ya, datang semuanya. Sampai saya bilang sama anak-anak, hari kedua itu datang yang aneh, saudara. Kenapa? Karena datang beras, itu tidak datang uang hari kedua. Datangnya itu beras, pakaian itu sampai 5.000, saudara. Kemudian dapat alat tulis, tapi yang aneh datang juga lombok sampai 3 ton, saudara ya. Cabai itu loh, cabai hidup, saudara ya. Terong 50 kilo. Saya sampai ngomong gini sama anak-anak, siapa yang kemarin menjarah sayur mayur? Ada juga yang angkat tangan. Saya bilang, buat apa sayur mayur? Karena ibu saya butuh, kalau saudara ya. Rupanya waktu bilang suruh jarah semua benda-benda yang mereka jarah tuh ada juga yang menjarah banyak lagi, saudara, yang angkat tangan, saudara. Mereka menjarah buat mereka makan. Ya, mereka menjarah lombok lah, terong, sayur mayur. Akhirnya saya bilang ini, udahlah bagi, kan nggak mungkin dibagi buat Natal, saudara ya. Jadi sayur mayur itu kami bagiin buat semua. Mereka ketawa, mereka tepuk tangan. Jadi satu orang tua murid dan satu ibu-ibu di tempat kami ada kurang lebih 2.000. Mereka bawa pulang, saudara ya, satu kantong cabai, saudara, terong, saudara ya, dapat salak, saudara ya. Kan saya berkata, saya bilang besok tidak ada yang menjarah lagi sayur mayuran ya, saya bilang. Tapi saya lihat itu Tuhan itu jawab iman mereka, saudara, iman anak-anak yang sederhana. Tuhan, mereka teriak, Tuhan kasih. Saya bilang besok tidak ada yang jarah itu, besok jarah jiwa-jiwa. Dia bilang, iya, berapa banyak bu? Sampai datang 15 atau 17.000. Saudara, dan yang datang itu, saudara, orangnya saja sekitar 15 sampai 17.000. Tukang asongan kurang lebih 600 orang, saudara. Kami lihat ajaib banget, saudara. Saudara, dan pada hari hanya kami lihat yang ajaib. Saudara, itu saya exciting banget. Padahal saya udah tahu udah jamnya ya, saudara ya. Mau dihentikan? Atau boleh terus? Saudara, saya cerita sedikit. Saya exciting banget, saya suka banget. Saudara, itu sound system sudah ditaruh, saudara. Sudah ditaruh itu hari Jumat jam 4 sore. Hari Jumat jam 4 sore ditaruh. Jam 5 sore itu di atas Bekasi semua gelap sampai motor itu pakai lampu. Saudara bisa bayangin senewennya hati saya. Saya itu udah lemes-lemesnya, saudara. Sampai rasanya itu kaki ini mau berdiri gemeteran, saudara ya. Jam 5 sore saya ditelepon dari lapangan. Dia bilang, bu, netes lo. Saudara tahu kan maksudnya ya? Netes lo. Saudara, saya itu teriak di telepon. Saya bilang sama teman saya bilang sama staf saya, sama anak buah saya bilang, tidak. Saya bilang, tidak hujan. Dia bilang, ya wong netes kok bu, katanya ya. Saya ini cuma laporan bu, netes. Saya bilang, tidak hujan. Saya bilang, pokoknya saya akan berdoa. Kita semua berdoa, tapi tidak ada keluar dari kata-kata hujan. Pokoknya tidak hujan, saya bilang. Saudara, dia bilang, dia sudah tahu pemimpinnya kalau udah ngotot nggak bisa diajak ngomong. Ya.
Dia tahu pemimpinnya kalau mau biru-biru aja saudara ya, walaupun merah ya harus bilang biru saudara. Jadi dia bilang iya Cik, iya Bu, tidak hujan ya, tidak hujan pokoknya saya bilang. Saudara, dia tutup teleponnya, saya kumpulin pendoa, kembali 1000 pendoa yang luar biasa ini. Saudara, itu jam 5 sore, saudara, saya berdiri di tengah lapangan juga, kami berpendoa semua berdiri di tengah lapangan, dan sejujurnya memang netes, saudara ya. Saya kerasa, saudara, saya juga di situ, itu memang netes, saudara. Saya berkata, Tuhan, saya sudah tidak tahu, tapi saya bilang ini, kita doa, kita tahan hujan. Saudara, kita pasang roh kencang, musik, kita bilang semua tahan hujan, minta supaya Tuhan menutup langit dan tidak hujan untuk kota Bekasi. Seorang teman saya berkata, Bu, kita mesti minta puting beliung. Saya bilang, oke, kita minta puting beliung untuk menghalau setiap awan di atas. Terus kemudian yang lain berkata, kita harus lakukan tindakan profetik, kita lari pakai banner. Saudara, ini enaknya punya pendoa yang anak muda, suruh lari tidak mikir. Saudara, banyak orang berkata begini, ngapain pakai tindakan profetik? Loh, Tuhan itu kan lihat hati. Ya. Bukankah kita berdoa itu otoritasnya tergantung iman dan hati kita? Saya bilang iman tanpa perbuatan mati. Kalau saudara mau bilang tanpa tindakan profetik, kalau gitu Yosua bilang dong, Tuhan, saya muter dalam roh aja, diem. Bukankah Yosua dengan semua orang Israel harus berjalan 13 kali muter? Betul? Kenapa sih perlu capek-capek muter, enggak pakai tindakan profetik? Saudara ya, kenapa mesti pakai tindakan profetik muter? Saudara, ada orang Kristen hari ini yang berkata, ngapain katanya ya, ngapain yang aneh-aneh seperti itu? Tuhan lihat hati, ya ndak usah angkat tangan, nyembah berlutut, malu-maluin katanya. Tuhan lihat hati. Coba deh saudara ngadep Presiden SBY ya, kaki saudara diangkat, ngerokok dan bilang, Pak lihat hatiku ya, hatiku sih menghormatimu. Coba dong, pikir. Dan saudara pikir apa sih artinya yang namanya perjamuan kudus, baptisan, Yesus mencuci kaki? Bukankah semuanya tindakan profetik? Tapi hari ini orang Kristen tidak ngerti. Saudara, pada waktu kami buat panji-panji, buat bendera, orang berkata begini, apaan sih aneh-aneh? Saudara, baca dong di Alkitab, ada 200 ayat lebih berkata tentang panji-panji. Saudara, Tuhan berkata angkat panji-panjimu, tinggikan panji-panjimu. Saudara, ada ayatnya. Tapi orang Kristen yang tidak ngerti ya, banyak ngomong karena apa paradigmanya itu loh saudara. Ada orang Kristen yang bilang begini, ya kalau kita ya mengurapi minyak pakai air itu mah kayak dukun katanya ya, dukun yang kayak kita saudara ya. Lihat di Alkitab, dari zaman dulu juga sudah ada pengurapan yang namanya air pentahiran, itu ada di Alkitab, di perjanjian ada saudara ya. Semua orang Kristen itu saudara bilang, ya ramalan mah kayak dukun ya, nubuatan mah kayak dukun, ngawur saudara ya. Itu loh, semua yang di luar itu niru kita. Yang pertama itu semua ada di sini, amin. Makanya baca Alkitab saudara ya. Saudara, di tempat saya nih ya, kalau ada yang berani saudara tidak baca Alkitab, sudah habis lah saudara ya. Saya semua anggota kami ya, saudara, dari ibu-ibu yang bodoh-bodoh saudara, sampai yang buta huruf itu ada pelajaran khusus saudara, pelajaran khusus membaca saudara dan menulis. Walaupun setiap kali nulis, kalau tidak kertasnya yang bolong, pensilnya yang patah saudara. Tapi ada kami pelajaran. Kenapa? Karena harus baca Alkitab saudara. Dan kalau saudara ke tempat kami, saudara akan lihat yang luar biasa. Saya kalah saudara sejujurnya, karena anak-anak umur 3-4 tahun ya, saudara suruh baca ayat Alkitab itu bisa apa 50-40 ayat saudara. Karena setiap hari kami latih mereka untuk menghafal ayat setiap hari. Jadi saudara misalnya baca takut akan Tuhan, dia akan nyautin. Misalnya apa itu permulaan hikmat, dia akan jawab takut akan Tuhan permulaan hikmat. Mereka langsung teret. Saudara sebutin misalnya Yohanes 3 ayat 16, mereka akan saudara ya. Saudara sebutin Mazmur 91, mereka dari depan sampai belakang habis saudara, dibaca semuanya. Saudara, anak-anak umur 3-4, saudara, kami memang latih keras tempat kami. Kami tahu artinya. Kami tahu peperangan kami bukan melawan darah dan daging. Kami tahu artinya peperangan. Saudara, dan itu kami lihat yang ajaib. Pada waktu itu saudara kami berkata,
Anak-anak ambil banner, lari, kita buat puting beliung, kita minta secara iman. Dan saudara, itu mereka langsung ambil banner, mereka lari. Lari semua di pasar, mereka lari. Saudara, dan itu tiba-tiba ya ada angin, ini benar-benar angin saudara ya, tidak penglihatan. Itu angin muter di tengah. Dan angin itu saudara sampai tenda ya. Saudara, beberapa orang dari Semarang yang datang pun tahu saudara. Itu tenda jebol saudara. Itu steger-stegernya naik semua. Saudara, dan angin itu naik ke atas. Awan di atas saudara. Itu langsung buyar semuanya. Saudara, dan Tangerang, Jakarta, saudara, kemudian Cikarang, sampai yang dekat Bekasi perbatasan itu hujan 2 hari itu. Bekasi clean, bersih 2 hari karena Allah kita dahsyat. Kami lihat Tuhan itu luar biasa. Dan di hari-harinya saudara, itu ajaib. Yang datang 17.000. Saudara, kami teriak, memang mengerikan sekali. Serangannya mengerikan sekali. Sound system saudara ya, nyanyi. Kenapa kacau balau? Bayangin saudara, nyanyi yang keluar di situ bisa lagu dangdut. Kalau saudara yang ngerti sound system, saudara tahu bocor. Tapi itu enggak mungkin, karena pagi oke, semua oke. Tiba-tiba saudara, tengah-tengah lagu dangdut. Saudara, itu yang namanya kabel-kabel tiba-tiba putus. Saudara, yang dipasang tidak mau dipasang. Karena apa? Semuanya saudara bisa mengkerut, tidak cukup saudara. Sampai nunggu, sampai muai. Memang saudara, serangannya mengerikan. Serangannya mengerikan. Itu di tengah-tengah saudara kebaktian, itu bisa bau kemenyan di mana-mana. Saudara, kami lihat peperangan yang luar biasa. Tapi pendoa saya suruh lari, doa, keliling saudara. Dan Allah buat yang luar biasa. Itu 17.000 saudara. Orang tuh angkat tangan, nyanyi. Saudara, jam 6, kami mulai jam 5. Jam 6 Intel datang. Pasukan jihad datang. Dia temuin saya. Mereka berkata, hentikan. Saya bilang, enggak bisa. Enggak bisa. Intel bilang, kalau sampai terjadi huru hara, ibu saya ciduk duluan. Saya bilang, iya. Saudara, tapi sampai akhir tidak ada huru hara. Itu semua yang jihad ya, lihat, diam. Pada waktu ayah saya, saudara ya, Pak Yusak tampil, ini orang-orang kecil semua bisa teriak apa? Pak Harto, Pak Harto. Saudara, kalau tahu wajah ayah saya ada miripnya sih memang saudara ya. Saudara, itu orang teriak-teriak. Yang sebagian bilang itu enggak mungkin Pak Harto, wong lebih tinggi titisannya. Saudara, dan biar bagaimanapun Allah turut bekerja dalam segala perkara. Pada waktu ayah saya berkata, semua angkat tangan. Dia bilang, ayo rohnya Pak Harto nyuruh, ayo angkat tangan. Angkat tanganlah mereka. Suruh nempelin di dahi. Bilang, Tuhan kami minta materai supaya kami jadi warga negara kerajaan surga. Semua nempelin saudara. Karena Pak Harto yang bicara. Saudara, saya berkata Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, saudara tidak perlu kan? Pada waktu dia bilang Pak Harto, kita bilang, oh bukan, ya tidak perlu kan? Saudara, ya kita berkata, ya biarin aja. Saudara, dan mereka berkata, wah, ya ini kok ya titisannya Pak Harto yang mimpin. Ini calon pemimpin baru katanya saudara ya. Wah, sudah tidak tahulah mereka mau ngomong apa, tidak pedulilah saudara saya. Tapi kami teriak, tidak ada yang protes. Saudara, itu tentara. Satu orang minta bayaran 100.000. Nah, kami ini mepet, uangnya mepet. Jadi kami cuma bisa datangkan 40 orang. Begitu dia lihat masa 10.000, dia bilang begini, kami tidak tanggung jawab ya. Dia bilang gitu, dengan masa 10.000 aja, kita butuh kurang lebih 500 personel. Dia bilang begitu. Sekarang dengan masa 17.000, ya tidak bisa. Dia bilang begitu ya. Mana ada 40 orang suruh ngurusin. Dia bilang 17.000. Terus mereka duduk mutung, saudara mereka. Duduk aja saudara ya. Karena mereka bilang ini sudah di luar batas kami. Dia bilang begini, pokoknya kalau ada kerusuhan, dia bilang yayasan ini kami tangkap. Kami cuma bisa berkata, Tuhan Engkau yang pegang kendali. Saudara, dan itu ajaib. Kami sedia makanan itu 13.000 yang di kantong. Setelah itu ada 300 sampai 300 tukang asongan, tambah lagi 200-an saudara ya tukang minuman. Saudara, dan itu diserbu habis saudara. Orang masih datang terus, mereka tidak dapat makan, tidak dapat minum. Biasanya itu marah. Ini tidak ada yang marah. Pada waktu pembagian makanan, saudara ya,
itu semua desek-desekan, maju semua mau cari makanan. Sejujurnya saudara, 3 orang terinjak-injak, 2 anak terinjak-injak dan 1 nenek. Dan itu pada waktu diangkat ke tepi, itu tidak bernyawa saudara, tapi didoakan bangkit lagi saudara. Tuhan kita itu ajaib. Tentara tidak buat apa-apa, tapi Tuhan kita buat yang ajaib. Saudara, saya lihat itu ajaib. Saudara, itu di tengah kota Bekasi, di depan Pemda Bekasi, semua orang-orang saudara ya, aliran yang keras datang ikut. Tidak ada yang berkutik. Mereka ikut angkat tangan, mereka ikut berdoa. Saudara, saya cuma bisa berkata, itu Tuhan, itu Tuhan. Saudara, hari ini sekalipun kita berkata, kelihatannya yang harus kita hadapi begitu berat, sekalipun kita berkata kelihatannya begitu mengerikan, saya mau berkata kasih karunia-Nya cukup buat kita. Kasih karunia-Nya cukup. Akan ada mujizat, akan ada kemuliaan. Saya berkata ini sudah waktunya saudara keluar. Jangan anak-anak Tuhan itu cuma diam di gereja. Saya percaya waktunya kita jadi berkat, jadi terang dimanapun kita berada. Saudara, kalau saudara tanya, itu acara tidak pakai undangan, tidak ada spanduk sama sekali, tidak ada undangan sama sekali. Kenapa saudara? Karena kalau kami ketahuan saja, kami akan digagalkan. Karena kami nggak bisa, mau bilang acara apa saudara ya, mau bilang acara apa saudara, karena itu kami tidak pakai itu. Dan saudara, kita cuma bilang apa? Saya bilang sama semua anak-anak jemaat kami, pergi keluar, bawa orang-orang datang. Dan saya itu bangga banget dengan mereka. 1 orangnya bisa bawa 1 angkot. Mereka sewa pakai uang mereka sendiri. Mereka korban semua. Saudara, jemaat-jemaat kami, dia bilang, Bu, dia datang tuh ya, saya kan datang saya di bagian pintu depan, bukan pintu sih sebenarnya, cuma ya pokoknya masuknya dari situlah, gerbang kecil saudara ya, gerbang gede gitu, pintu di situ karena di belakangnya sudah lapangan terbuka saudara. Dan setiap orang datang bilang begini sama saya, Bu, saya bawa loh Bu 1 angkot, pakai uang saya sendiri sewa angkot, dan semuanya Islam. 1 lagi datang, Bu lihat, saya bawa loh 40 banci loh Bu, saya sewa 1 bus. Saya bilang bagus. Saya bilang lagi, 1 lagi datang saudara, anak remaja, Bu ini saya bawa 10 teman saya, semuanya ya tukang yang suka ecek-ecek di pinggir jalan, semuanya loh Bu, agamanya ndak ada agamanya. Saya bilang bagus. Semua laporan itu, semua orang datang laporan, saya bawa loh Bu 1, saya bawa 2, saya bawa 10. Ada yang berkata saya bawa loh Bu 2 angkot. Saya bilang oke Bu, oke Pak, oke semuanya. Ada yang berkata, Bu ini teman-teman saya, dia bisik-bisik, semua bekas pencoleng Bu. Iya bagus, masukin aja. Saya bilang ya. Dia bilang nanti kalau ada kecurian enggak masalah, pokoknya biar urusan belakangan. Saya bilang, tapi semua aman. Saudara, saya lihat yang ajaib. Saya selalu berkata pada setiap orang di gereja saya, di tempat kami tidak punya gereja, kami cuma punya persekutuan. Saya berkata, kamu diselamatkan untuk pergi bawa orang lain, diselamatkan. Kamu dipulihkan buat pergi bawa orang lain, dipulihkan. Kamu ditolong dan rasakan Tuhan itu hidup, buat orang lain rasakan Tuhan itu hidup. Saya berkata, kekristenan tidak pernah murah. Kasih karunia bukan barang murahan. Orang seringkali berkata kasih karunia adalah gratis. Saya bilang enggak. Yesus bayar mahal, Maria bayar, Yusuf bayar, orang Majus bayar, ribuan bayi mati, semua bayar untuk yang namanya kasih karunia. Dan hari ini jangan pernah berpikir panggilan kasih karunia itu barang yang murah. Enggak. Itu barang yang mahal. Kita terima barang yang bernilai, barang yang mahal. Pergi keluar buat orang lain terima kasih karunia berapapun harganya. Mari kita berdoa.